Terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama saya Camar Haenda. 3 oknum kepala desa yang diduga terlibat korupsi jual beli seleksi perangkat desa di Sidoarjo, Jawa Timur diringkus polisi selain menangkap pelaku. Polisi juga menyita uang 1,1 miliar rupiah. Sebuah mobil milik oknum kepala desa ini dihentikan dan digeledah sejumlah anggota polisi di Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas langsung mencari barang bukti dugaan kasus jual beli seleksi perangkat desa. Hasilnya, sebuah kantong plastik kresek berhasil ditemukan setelah dibuka. Ternyata berisi gepokan uang tunai senilai 185 juta rupiah, diduga barang bukti penyuapan. Meski telah melakukan OTT terhadap 3 oknum Kades wilayah Kecamatan Tulangan Sidoarjo dengan total uang 1,1 miliar rupiah yang disita. Pengembangan kasus modus jual beli seleksi perangkat desa terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya. Serta memacu semangat terus kinerja kami dalam melaksanakan kegiatan pengungkapan kasus, termasuk juga bagaimana kami terus memantau dan mendampingi kinerja daripada desa ataupun perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kini para pelaku yang telah mengkhianati amanah masyarakat akan dijerat hukum yang berlaku. Sementara tindakan tegas aparat kepolisian sangat diperlukan untuk mewujudkan birokrasi bersih dari korupsi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramoda Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Hal tersebut mendapat sorotan dari DPR dan juga menyebutnya sebagai upaya pemecah belah bangsa. Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, namun DPR menafsirkannya sebagai upaya memecah belah jelang peringatan HUT ke-80 Indonesia bulan Agustus ini. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Tafsiran itu memang bukan tanpa dasar. Pasalnya di media sosial ada warganet yang mengaitkan bendera One Piece sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Namun, makna bendera One Piece itu terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikannya dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif. Jika demikian, lantas apa yang salah dari karakter manga? Benderanya atau oknum yang menggunakannya untuk tujuan memecah belah? Warga berharap pemerintah bijaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya warga biasa, rupanya Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengaku menonton animasi One Piece. Animasi asal Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyaknya warga yang mengibarkan bendera One Piece jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Pak, Bapak tahu One Piece nggak, Pak? One Piece. Kartun apa ya? Anime. Anime ya, anime. Ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Jadi nggak terlalu. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan Cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu.
Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Kini fenomena baru muncul, alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subiagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum, hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tentu itu harus ada larangan, harus dilarang. Bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Lewat karya animasi, tentunya tidak hanya politikus yang bisa menggunakannya untuk kepentingan politik. Selama tidak melanggar hukum, rakyat pun bisa menggunakannya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi perajin piala. Aneka bentuk piala di Jombang, Jawa Timur kebanjiran orderan untuk berbagai pesanan acara lomba Agustusan. Bulan Agustus jadi bulan pembawa berkah bagi sejumlah pengusaha seperti yang dialami Rio Febrian, warga Kelurahan Kalibungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang menjalankan usaha pembuatan piala sejak tahun 98. Di bulan kemerdekaan ini, pemesanan piala meningkat pesat. Sebab banyaknya acara perlombaan yang digelar masyarakat dengan salah satu hadiahnya dengan pemberian piala. Di hari biasa bisa memproduksi 1.000 buah per hari. Di Agustus ini meningkat hingga 3.000 piala per hari dengan omset mencapai 3 hingga 5 juta rupiah per harinya. Untuk pemesanan kita sudah mulai ada peningkatan sebesar sekitar 20% untuk saat ini. Karena untuk bulan Agustus untuk peak dan prime untuk waktu piala itu di perkiraan pertengahan sampai akhir. Itu yang dominan di piala pemesanan yang terbanyak. Berbahan dasar fiber glass, akrilik, dan logam, bentuknya pun bisa disesuaikan dengan keinginan pemesan. Pesanan tidak hanya datang dari Jombang, tapi juga datang dari berbagai daerah lain hingga luar Pulau Jawa. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.